Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya Kak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Apa sayang? Abangnya mana abangnya? Emosional banget saya. Sayang, bentar ada WA di sini. Ya, dadah, baju takut. Umi nangis. Kasih ya. Artinya lebih dari 90% kaum muslimin sedih apa sedih. Oke, baik. Yang kedua fakta ya. Mana wafat di Indonesia ada 4.430.000 hektar tanah yang sudah diwakafkan oleh orang-orang yang punya tanah. Tetapi 90% tanah wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa masalahnya? Ada tanah wakaf tapi tidak bisa dimanfaatkan. Apa masalahnya? Tidak benar. Kenapa masyarakat Muslim belum memikirkan tentang ketika dia doang 50%. Dia kenapa nangis? Terharu. Natara kayak nangis. Abang nggak lakiin Umi nggak? Enggak. Abang itu cuma Ahmad. Mau kamat. Tadi abang jadi bawa ada kafe sama Indomaret. Habis itu abang mau jajan. Di atas tadi ya? Bukan tadi di sini ya, di lantai ini. Itu yang tadi abang habis ke sana abang lihat yang MO yang mall. Nah, iya yang Apa sayang? MOR yang MOR itu loh. MOR yang MOR itu loh. Yang MOR itu loh. Yang tempat jajan MOR. Wow, mana abang melihat? Mana abang? Abang kemana? Abang gak ada. Oh, abang ini. Abang di belakang Umi. Abang di belakang Umi nih. Tuh, abang di belakang Umi. Kenapa ngumpet? Iya. Wow, Pak Ahmad. Itu foto kita Ahmad. Sekarang apa? Jawabannya adalah kita mau dengarkan satu hadis dari Usman bin Affan. Ketika Usman bin Affan melewati kemudian Usman lalu sahabat beliau bernama Hani dia Usman diceritakan pada musuh dan neraka seperti ini. Oke, baik. Diceritakan kepada surga dan neraka engkau tidak menangis, ya. Tetapi kenapa ketika melewati kuburan engkau menangis? Kira-kira apa sebabnya? Nah, ini saya mau awal ya. Kenapa sebabnya? Sami'tu Rasulullah SAW bersabda, ya. Utsman mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhir. Kuburan itu tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan menuju akhirat. Yang bikin dengan lain adalah kata-kata ini. Fa inna jaminhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan setelahnya dari kuburan ini menuju perjalanan panjang akhirat, melewati nanti ya, pada mahsyar, dihisab, ditimbang amal, melewati sirat menuju surga dan neraka akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat baginya.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita membahas sedikit kenapa kita butuh wakaf, ya. Karena yang pertama banget adalah kira-kira kalau kita perjalanan keluar kota aja nih, butuh seminggu, 2 minggu, butuh bekal nggak? Perlu banget ya. Kalau kira-kira perjalanan panjang ini berapa bekal kita kira-kira? 10 juta cukup nggak? 100 juta cukup nggak? Kebayang nggak Bapak Ibu ya, perjalanan panjang ini banyak orang lupa membangun sesuatu yang akan ditinggalkan, melupakan membangun sesuatu yang pasti dituju. Membangun, ya menyiapkan, menghabiskan, keperluan untuk sesuatu yang pasti ditinggalkan. Bahkan membeli sesuatu yang mubadir, yang hanya ingin tampil terlihat menarik ataupun mungkin terlihat ya orang kaya mungkin ya. Tetapi semua yang ditinggalkan, lupa membangun sesuatu yang akan dituju, yaitu akhirat. Jangan masih panjang. Kira-kira hari ini pertanyaan saya kedua. Ya, kalau ternyata minggu lalu, bulan lalu, kita ini, ya Bapak Ibu dan saya sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala almarhum, almarhumah. Manakah yang sudah lebih berat antara timbangan amal kita apa timbangan dosa kita? Dosa. Siapa yang hari ini sudah lebih amalnya? Kira-kira kalau kita tahu sadar diri bahwa minggu lalu kita meninggal dunia atau nanti kita meninggal dunia, sedangkan amal kita masih sedikit, lalu apa kira-kira amal yang menambah amal kita dalam kubur? Kira-kira apa? Udah punya belum? Nah kan begitu. Maka bicara wakaf adalah bukan bicara wakaf itu sunnah, wakaf itu bisa ditunda, wakaf itu nanti saja. Bagaimana kita punya perencanaan menyiapkan bekal menuju akhirat kita, bekal setelah kematian kita, yaitu dengan adanya wakaf, pahala jariah. Nah, yang kedua adalah kita bicara wakaf karena kita semua akan memakai kain kafan. Kafan kita sudah ditenun, setiap kita pasti mati, akan merasakan kematian. Dan penyesalan terbesar orang sudah mati apa? Ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Ya, sering kita dengar ya ceramah itu ya. Ingat pas orang meninggal dunia pengen balik ke dunia untuk sedekah. Tetapi ketika ada sedekah hari ini, siapa yang mau sedekah 1 miliar? Siapa yang sedekah 1 juta? Takut. Siapa yang mau sedekah 1 juta? Siapa yang mau sedekah 10.000 setiap hari? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan di sini. Di mana? Di kuburan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap orang kullu mri'in tahta dhilli shadaqati. Setiap kita akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Artinya apa? Ya. Yang naungi kita ketika nanti sudah berada di alam kubur apa? Sedekah. Apa? Sedekah. Apalagi sedekah jariah. Sudah punya belum? Dikit-dikit. Ya kan begitu. Ya, memang tadi ya dari sekian ratus juta penduduk Muslim Indonesia baru sedikit yang punya wakaf. Karena yang lain menganggap wakaf itu bisa itu kan. Oke ya. Oke. Nah, ini tadi pertanyaannya. Siapa yang lebih yakin? Ya. Kita semua nggak yakin. Oke, baik, sedikit saja sejarah. Insya Allah kita semua akan ke Madinah. Ya, amin. Siapa yang mau ke Madinah? Siapa yang mau ke Madinah? Yang mau ke Mekah? Yang mau umroh? Yang mau haji? Amin semua ya. Di Madinah, ini Masjid Nabawi adalah masjid wakaf. Masjid apa? Wakaf. Wakaf dari Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah merasa berwakaf ya, membebaskan tanah, kemudian ya membangun Masjid Nabawi. Masjid Kuba, ya, Masjid Kuba juga merupakan masjid wakaf, ya, masjid wakaf. Kebun kurma Utsman, ini Abu Bakar ya, Umar ini. Ya, di Khaybar juga wakaf. Kalau di Madinah ada namanya kebun kurma Utsman juga, ya. Yang dulu adalah sumur di awalnya. Ini juga merupakan wakaf. Nah, di Mekah, Bapak Ibu tahu ya semua ya. Tower apa namanya? Ya, orang mengenalnya Tower Zamzam, ya. Tapi dia dikenal dengan Abrojul Bait. Ini juga gedung ini adalah wakaf. Apa? Wakaf dari Raja Abdul Aziz. Jadi keuntungan dari hotel-hotel ini hasilnya itu menjadi wakaf produktif untuk membiayai Masjidil Haram, untuk membiayai operasional Masjidil Haram, gitu ya. Nah,
Ini saya buka di Mekah, beberapa hotel dia punya sekitar 7 hotel atau apartemen ya. Ini juga hasilnya menjadi wakaf. Sampai hari ini total wakafnya 5,2 triliun. Ya, yang sudah diberikan kepada yang membutuhkan, diantaranya kaum muslimin jamaah Aceh ya, jamaah haji asal Aceh. Oke, kepengen nggak sih kita punya wakaf tadi gede? Tadi hari ini Bu Neng ya, Bu Neng Himayati sudah ikrar wakaf ya 1 miliar. Ya, gimana kalau saya ajak wakaf 1 miliar? Ya, gimana caranya berwakaf 1 miliar? Tentu kalau langsung dana 1 miliar belum tentu ada ya. Semua orang 100 juta aja di rekening mungkin banyak yang belum ada ya. Walaupun memang sudah banyak juga sudah ada tabungan mereka. Nah, wakaf itu ibarat kita punya rencana ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Karena ini perjalanan kita, tanah suci itu perjalanan di dunia untuk minta ampun sama Allah. Kita umroh, haji, merencanakan, menabung, mencicil ya untuk kita datang ke Baitullah, menuju perjalanan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wakaf itu adalah perjalanan kita menuju ketemu Allah sesungguhnya. Ya, ini harus kita pahami. Kenapa sih acara ini dibuat seperti ini berbarengan? Biar kita tahu tujuan hidup kita. Bapak Ibu datang untuk umroh bukan cuma sekedar umroh. Untuk Bapak Ibu umroh apa ya? Nanti mau umroh mau ngapain kira-kira? Mau cuma sekedar tawaf sa'i? Ya. Sebetulnya enggak, umroh itu adalah sarana kita minta ampun sama Allah. Al-umrah ila umrah kafarah, penghapus dosa kita. Kita datang untuk minta ampun agar Allah ampuni kita, agar pulang umrah yang lebih baik lagi. Setelah itu apa? Ya setelah itu kita masih ada perjalanan panjang yang perlu kita siapkan. Itu perjalanan sesungguhnya menuju akhirat. Kematian kita, kematian itu perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita merencanakan perjalanan ibadah haji umrah, untuk akhirat kita rencanakan dengan berwakaf. Ya, biar kita paham maksud dan tujuannya. Nah, kalau wakaf biasa 1 juta sebulan itu butuh waktu 500 bulan untuk 500 juta. Kalau wakafnya 1 miliar butuh waktu 1000 bulan. 1 juta dikali 1000 bulan 1 miliar. 1000 bulan itu 83 tahun. Ibu umur berapa? 69 ditambah 80 tahun 140 tahun 46 tahun ya. Yakin nggak kita nyampe umur kita kalau kita berwakaf manual? Ini pertanyaan saya ya, biar kita paham ini maksudnya. Wakaf manual artinya kita wakaf sisihin sejuta kalau nggak diambil ya. Ngumpul setelah 500 bulan, setelah 40 tahun terdapat 500 juta. Setelah 1000 bulan, 83 tahun terkumpul 1 miliar. Masalahnya belum ada jaminan kita nyampe umurnya. Ya. Nah, maka ada cara kedua ya, yaitu wakaf melalui program Alisa yang tadi Ibu Nek sudah bacakan ya. Jadi contohnya begini ya. Program wakaf ini adalah program wakaf yang cerdas, dimudahkan kita berwakaf ya, dan ada kepastian nilai wakaf. Contoh ini 2 minggu lalu ini Bu Lina ya, Bu Lina sama Ustaz Rizky ya, kita melakukan juga proses wakaf. Alhamdulillah Bu Lina juga sudah wakaf 1 miliar ya. Untuk apa ya? Untuk kebutuhan pesantren, masjid dan lain sebagainya ya. Nah, bulan kedua 1 juta, bulan kedua 1 juta sudah. Nah, kalau kita umur nggak panjang, seandainya umur nggak panjang ya, dengan 1 juta sebulan aja itu kita sudah ada dana wakaf 500 juta. Artinya kalau kita mau 1 miliar, iuran kita lebih sedikit lagi gitu ya. Nanti akan dihitung bagaimana begitunya. Nah, ini contoh ya. Kita udah di gedung satunya lagi yang mungkin Bapak Ibu terima informasi sebelumnya ya, di gedung GKBI ya, gedung gabungan Asuransi Batik Indonesia itu ya, tetapi ternyata dipakai orang lain juga gitu ya. Penuh banget di ruangan ini, kita pindah ke sini alhamdulillah ya. Nah, ini proses ikrar wakaf yang kita lakukan ya. Ini yang minggu lalu ya, ini fotonya juga nih ya. Minggu lalu Ustaz Rizky yang ikrar wakaf ya, Ibu Neng dan anak juga menyaksikan ya. Kita lakukan ikrar wakaf di acara ini juga ya. Nah, alhamdulillah hari ini pun kita menyaksikan proses ikrar wakaf. Nah, ini di tempat lain nih ya, di tempat lain juga ada. Ya, ini sebagai contoh aja bahwa banyak pesantren-pesantren lembaga yang membutuhkan dana wakaf yang kita support. Artinya kalau kami dalam rangka ini menghimpun Bapak Ibu dari jamaah travel untuk wakafnya ke pesantrennya Ustaz Rizky ya, di tempat lain kami juga menghimpun wakaf ke pesantren-pesantren yang lain seperti itu ya. Baik, ini biar kita ada
video sedikit ya, sekitar 2 menit. Nanti setelah video ini saya akan jelaskan 2 slide lagi. Silakan mungkin Pak.